Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana membangun paradigma Quran. Pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Quran untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang dapat diartikan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Struktur transidental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoret. Paradigma Quran yang akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, empiris, dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinil. Walaupun dia menanyakan alasan mengapa paradigma Quran ini sangat penting bagi kehidupan. Untuk apa Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Justru Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran tidak ada tujuan utama, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia. Dua, meninggikan kemuliaan manusia dan asasi manusia. Tiga, mengarahkan manusia untuk beribadah sebaik dan benar kepada Allah. Empat, mengajak manusia untuk memiliki kerohanian. Lima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Enam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Tujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Bagian dari tujuan di atas dijelaskan dalam Quran sebagai berikut. Kami meluruskan akidah manusia, adapun poin-poinnya, menegakkan pokok-pokok tauhid, menegakkan tentang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting akhirnya sahabat. Sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Di dalam syirik ada kezaliman terhadap kebenaran dan penyimpangan terhadap kebenaran hakiki, serta ada pelecehan terhadap martabat kemanusiaan yang mengagungkan dunia ataupun kepada sesama makhluk. Adapun mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, pertama menjelaskan keperluan manusia terhadap kenabian dan kerasulan, menjelaskan tugas-tugas para rasul khususnya dalam hal kabar gembira dan memberi peringatan, menghilangkan keraguan dari persepsi masyarakat silam tentang penampilan para rasul, menjelaskan akibat bagi orang-orang yang menggunakan para rasul dan akibat bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Adapun C, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Al-Quran telah menetapkan beberapa gaya dalam upaya menegurkan akidah dan menyelesaikan akidah ini. Yang pertama, menunjukkan argumen-argumen akan terjadi kebangkitan dengan menjelaskan kekuasaan Allah mengembalikan makhluk sebagaimana semula. Demikian manusia akan penciptaan benda-benda yang amat besar sangatlah mudah bagi Allah. Apalagi mungkin kalau kembali manusia yang sudah mati, tentunya sesuatu yang amat mudah bagi Allah. Tiga, menjelaskan berarti hikmah dan balasan di akhirat sehingga jelas ketidaksamaan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk, termasuk balasan bagi orang baik dan orang jahat. Empat, menjelaskan balasan yang dituju oleh orang-orang mukmin yang baik, yaitu apabila yaitu pahala dan keriduan, dan balasan yang diberikan bagi orang-orang kafir yaitu siksa dan kerugian. Lima, menggugurkan mitologi yang menyebutkan musyrikin bahwa Tuhan-Tuhan mereka dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Begitu juga dugaan ahli kita bahwa orang-orang sekitar mereka dapat memberi syafaat. Dua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Itu poin pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Ya Allah berfirman, dan kami telah memuliakan Tuhan Adam dan Hawa dan kami bahwa mereka untuk menyedarkan dan lautan, dan kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebaikan sebagian yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 7 ayat 30. Tidakkah kamu berpikir sesungguhnya Allah telah melakukan untuk kamu segala apa yang di langit dan di bumi, dan Allah menyempurnakan untuk kamu nikmat lahir dan batin. Quran surah Al-Luqman ayat 31-20. Menetapkan hak manusia. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat. Tiga, meneguhkan hak-hak dua orang-orang lemah secara ekonomi. Al-Quran menetapkan hak-hak manusia secara umum dan akan secara khusus mengangkat hak-hak yang lemah agar tidak teraniaya, terzalimi oleh orang-orang yang kuat atau tidak diabaikan oleh para penegak hukum. Adapun menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Quran untuk kehidupan modern.
untuk menggali sumber historis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma yang membawa kemajuan dan kemudahan pada zaman silam ada dapat cara-cara untuk modifikasi kemajuan pada zaman sama Toshihiko Izutsu 1993 sampai 1919 mencoba meneliti konsep-konsep etika dan civilis dalam Al-Quran. Penelitiannya menunjukkan ada 5 nilai etik yang perlu dipenuhi manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran berikutnya. Justru menuangkan konsep kemenafikan religius serta membahas konsep baik dan buruk secara mendalam. Bahasa yang meliputi konsep salin, berasid, matur, canggung, dan syar, kus dan kub, fakisya atau fawahishi, toyib, dan kobis, haram dan halal termasuk konsep dosa. Adapun dia membangun argumen tentang paradigma Quran sebagai sesuatu yang untuk menghadapi kehidupan modern. Eh, tidak sedikit orang maaf, tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dan segala untuk kehidupan sementara bagi mereka untuk maju tidak perlu mengambil sekulerasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajaran ini. Apa maksud untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja ajaran Islam bersifat pokoknya taklif, artinya tidak banyak beban karena beragama memang mudah, dalam arti melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia adalah untuk bukan kesulitan, menjunjung tinggi kesamaan, egalitas, keadilan, rahmat dan berkat bagi semua. Kelima ajaran yang Al-Quran berarti ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai soal persoalan informasi kisah dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat padat indah tapi kaya makna, jelas dan menarik. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Quran dalam menghadapi kehidupan modern. Tiga nama Quran adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan kemakmuran dan pemerataan pembangunan dan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari kultur kehidupan modern. Nurholis Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur penggunaan beras berhasil adalah sebagai berikut: tingkat produksi dan pendapatan lebih baik, kemajuan dalam pemerintahan pikiran demokrasi mantap dan sekaligus tanggap kebutuhan dan kehendak rakyat, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, masuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan pada individu, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lain karena tersebut. Dalam posisi Islam, kemajuan dan kemodernan yang itu adalah sesuatu yang harus di dan merupakan perjuangan yang tak boleh dewasa ini lima Islam termasuk ke fase modern langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban barat. Kiranya pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi perlu dikaji menurut Al-Faruqi sebagaimana tulis Juhaya Asparaja 2002 itu jadi kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Faruqi menjelaskan seperti berikut. Pertama, membuatkan sistem pendidikan Islam di otonomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan, juga meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan. Tahap pertama itu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengetahui persoalan metodologi langkah-langkah berupa menegaskan prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut: the unity of Allah, the unity of reason, the unity of truth and knowledge, the unity of life, the unity of humanity. Berikutnya adalah menunjukkan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh ada sebagai menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan sarjana Islam, membangun relevansi yang Islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern, mencari jalan dan upaya menciptakan asistensi kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern, mengarahkan pemikiran pada arah yang tepat, itu sunatullah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.